Shalom semuanya. Apa kabar? Kak Selvi senang sekali bisa berjumpa lagi bersama adik-adik walaupun hasil video, tetapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus semangat di dalam Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Selvi mau ngajak adik-adik semua memuji Tuhan. Kita sama-sama muji Tuhan dulu ya. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kak Selvi yakin dan percaya semua kalian anak-anak di Cipulir pasti selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap malam. Kita juga membaca Alkitab supaya Tuhan menuntun dan memelihara kita. Mari kita angkat pujiannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya. Selvi akan memimpin kita dalam doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, pimpin kami, supaya kami dapat memahami dan dapat mengerti ya Bapa. Kami serahkan doa kami Tuhan di tangan-Mu, dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk adik-adik semuanya. Nah, pada pagi hari ini Kak Selvi akan bercerita tentang firman Tuhan di kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat 12. Di sini menceritakan seorang yang pemberani, dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang keberanian. Adik-adik semua berani kan? Waktu kita ibadah di sekolah minggu, waktu kita bertemu di sekolah minggu, adik-adik semuanya hebat-hebat, pintar-pintar, disuruh maju hafalin ayat Alkitab, adik-adik maju. Itu tandanya adik-adik adalah seorang yang pemberani. Tuhan Yesus senang melihat adik seperti itu, dan juga papa mama semakin sayang, semakin cinta sama adik-adik. Kita harus menjadi anak Tuhan yang pemberani, nggak boleh takut, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik dan sangat sayang sama adik-adik. Oke, nah di sini ada seorang yang bernama Gideon. Gideon ini waktu itu dia menjadi hakim di bangsa Israel. Dia diangkat oleh Tuhan supaya menjadi hakim untuk memimpin bangsa Israel, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Karena pada saat itu orang Israel menyembah kepada patung, kami menyembah kepada Baal. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak senang kepada perbuatan mereka, karena perbuatan mereka itu jahat sekali. Masa mereka menyembah kepada patung? Emang patung yang menciptakan mereka? Tidak ya. Yang menciptakan kita itu adalah Tuhan Yesus, adik-adik. Yang memberikan kita nafas itu Tuhan Yesus. Semuanya itu milik Tuhan. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara Kak Selvi dengan adik-adik semuanya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus menyerahkan bangsa Israel ke tangan musuhnya, yaitu orang Midian. Orang Midian itu adalah musuh orang Israel selama 7 tahun lamanya, adik-adik. Jadi orang Israel ini di tangan orang Midian selama 7 tahun, dan pada saat itu juga
orang Israel eh, membuat kemah untuk mereka bersembunyi. Mereka membuat gua-gua supaya mereka dapat bersembunyi dari orang Midian. Karena orang Midian itu jahat-jahat. Mereka mau berperang sama orang Israel. Nah, dan tidak lama kemudian orang Israel mereka memelihara domba, ternak, semua kekayaan mereka, semua hasil panen mereka itu dimusnahkan sama orang Midian dan juga sama orang Amalek dan juga sama orang di sebelah timur, adik-adik. Jadi di dalam Alkitab ceritanya seperti itu. Duh, kasihan sekali ya orang Israel. Mereka tidak punya apa-apa sampai mereka melarat. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan disitulah mereka mulai berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau menyerahkan kami kepada musuh kami? Lalu Tuhan mengutus seorang nabi berkata kepada bangsa Israel, Akulah yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir, dari orang perbudakan, supaya kalian percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Tapi orang Israel waktu itu udah ditolong sama Tuhan Yesus untuk keluar dari perbudakan orang Mesir, tetapi tetap aja melakukan kejahatan. Nah, makanya sekarang kalian harus bertobat, orang Israel. Nah, melalui Gideon ini orang Israel jadi bertobat, adik-adik. Dan Gideon juga memusnahkan Baal milik orang Israel pada malam hari. Waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Gideon juga, Tuhan akan menuntun engkau untuk memusnahkan Baal yang ada di Israel itu. Maka Gideon harus melakukan itu. Gideon taat sama perintah Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berbicara dan Tuhan akan menuntun dia dan dia akan menang. Berapa lama hari? Malam, adik-adik. Gideon berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau siang hari aku tidak mungkin melakukan hal itu. Tuhan berkata, kamu bisa melakukannya pada malam hari. Pada malam hari orang Israel pasti sudah tidur-tidur. Jadi Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada Gideon. Lalu Gideon membawa pasukannya 10 orang untuk memusnahkan Baal itu. Lalu Gideon membakar Baal itu malam hari dan semuanya musnah, tidak ada lagi Baal itu. Dan keesokan harinya pagi, adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Deng, orang Israel melihat patung Baal itu tidak ada lagi. Mereka berkata, siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang berani membakar Baal-Baal yang ada di sini? Ternyata Gideon yang membakar itu karena perintah Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Nah, setelah itu Gideon membuat perkemahan baru bagi orang Israel. Dia membuat tempat ibadah bagi orang Israel supaya orang Israel menyembah kepada Tuhan. Disitulah orang Israel menyembah kepada Tuhan karena patung-patung itu tidak ada lagi. Mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap memelihara mereka melalui Gideon. Dan Gideon membuat persembahan, korban bakaran, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin mereka dari musuh mereka. Dan Gideon memusnahkan, melawan musuh-musuh mereka, orang Midian itu. Dan Gideon menang karena dia adalah pemberani. Makanya dia menang dan dia juga taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita dapat belajar dari kisah Gideon ini. Kita harus berani mengambil keputusan. Kalau misalnya, Kak Selvi, aku di sekolah disuruh guru untuk mengerjakan PR di depan kelas yang sudah kami kerjakan, tapi aku takut. Adik-adik nggak boleh kayak gitu. Kita harus berani. Adik-adik percaya sama Tuhan. Sebelumnya adik harus berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, pimpin aku supaya jawaban aku benar, supaya teman-teman aku juga senang. Nah, kita dapat belajar dari kisah Gideon. Kita harus menjadi anak Tuhan yang pemberani, yang hebat, yang berani melakukan firman Tuhan, berani cerita ke teman-teman, aku Tuhan Yesusku hebat loh, dia berani. Tuhan Yesusku pemberani, dia yang memelihara kita selama ini. Jadi adik-adik, Kak Selvi berharap semuanya kita harus menjadi anak Tuhan yang berani. Jangan pernah takut, karena Tuhan tetap memelihara kita seperti Tuhan memelihara Gideon. Di mana waktu Gideon memimpin bangsa Israel untuk melawan musuh-musuhnya, ketika Tuhan berbicara, Tuhan akan menuntun kita dan Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik semua, supaya kita belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk berani. Dan Tuhan Yesus semakin sayang sama adik-adik, dan juga papa mama semakin cinta sama adik-adik, karena adik-adik adalah orang yang pemberani. Nah, kita punya ayat hafalan ya adik-adik. Kita punya ayat hafalan di kitab Yefanya pasal 3 ayat 17a. Yefanya pasal 3 ayat 17a. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah lari dari kita. Tuhan akan memimpin kita sebagai umatnya. Ketika kita dalam kesusahan, ketika adik-adik punya masalah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kelegaan supaya masalah ini cepat selesai. Adik-adik bisa berdoa kalau misalnya mama papa lagi sakit, kalau adik-adik lagi sakit, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti sembuhkan. Kita harus berani berdoa buat teman-teman kita yang sakit, buat papa mama mungkin yang lagi sakit, lagi demam. Kita harus berdoa kepada Tuhan ya adik-adik. Jadi untuk pagi hari ini kita harus menjadi seorang yang pemberani, hidup saleh, takut akan Tuhan, hidup menurut perintah Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara Kak Selvi dan adik-adik semuanya. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Dan selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan ya adik-adik.